Ternyata tidak respon kami. Didengarkan, napasnya tidak terdengar. 10 detik, ternyata tidak teraba nadinya. Tolong, kuat dulu. Bagus ya gini. Jadi kita kasih 5 orang. Nah, gitu sih. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 30. Oke, jangan kasih kekuatan 2 kali. Terus lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 30. Nah, setelah dilakukan napas buatan 2 kali, ternyata tim medis datang. Nah, ibu langsung mundur ke tangan. Nah, tim medis nanti langsung DHD atau tempat tidak dasar. Jadi DHD itu adalah tindakan utama yang dilakukan pada kondisi henti napas dan henti jantung. Nah, mungkin Bapak Ibu bingung sendiri apa itu henti napas henti jantung. Ya, bingung ya. Jadi yang pertama henti napas. Apa artinya henti napas? Artinya dia tidak bisa napas secara spontan, tidak bisa napas secara normal. Jadi kalau misalkan cara kita menilainya, henti napas itu bisa dilihat langsung dari kalau kita napas kita tidur, pasti ada kan perubahan di dada itu apa kan itu kan? Tapi kita napas kan? Nah, kalau orang kita pasti itu tidak ada lagi perubahan naik turun di dada itu. Jadi kalau napasnya seperti itu. Habis itu kalau orang napas, kalau kita dengarkan pasti ada kita dengarkan telinga kita ke dada atau ke daerah tempat mulut daerah hidung itu kan terdengar suara desiran udara, ya kalau kita dengar gini. Setelah itu kita rasain juga bisa pakai jari, kita tempel di hidung atau di mulut. Kalau orang napas kan walaupun dia pingsan kan tetap napas itu. Pasti kalau kita tempel jari kan masih terasa lah di tangan kita ya, dia memutuskan nafasnya yang lain. Nah kalau orang mesti napas itu, dia misalkan ada pasien terlentang di lantai, pergerakan dinding dadanya ada lagi, diam deh gitu. Terus kita coba dengarkan apa jadi dadanya begini. Terus kita dekatkan lah telinga kita, nggak ada dengar. Kita rasain juga hidungnya, nggak ada juga. Nah itu bisa kita dengarkan hidung kita apa ya? Nah, tapi kalau misalkan dia tiduran, misalkan di mana, tapi masih ada hidung dadanya. Nah itu bisa jadi bisa kecapean ketiduran berarti, ya. Nah, tapi jantung itu supaya kita bisa memastikan dia di jantung itu dengan cara kita mengecek nadi yang paling dekat dengan jantung, yang paling besar, yaitu nadi di leher kiri kanan. Nah, coba sekarang Bapak Ibu pakai 2 jari atau 3 jari, rasain nadi sendiri masing-masing. Coba pakai tangan. Bukan masalah masih ya masing-masing. Kalau nggak masih nggak mungkin. Tapi masalahnya bisa nggak kalau Ibu menunggu? Ayo. Dari orang kita bisa cari sendiri. Kalau dia sendiri aja cuma dari orang kan. Coba. Ada yang nggak bukan dia kan? Coba rasain sendiri. Masing-masing. Pakai 2 atau 3 jari. Perasaan yang hari pertama kita bukan ada saat pemilihan itu bukan ada apa itu. Serius banget karena dia belum bisa kita sendiri, nah kemudian kita bisa tahu lah kalau itu. Jadi kita untuk bisa menentukan orang itu jantung, yaitu dengan mengecek nadinya. Kalau pas tadi kita cek napasnya, paling di nadanya ada naik turun lagi. Kita dengarin nggak ada suaranya lagi. Kita pasnya di hidungnya juga nggak ada hembusan napas lagi. Ya kita cek langsung nadinya sini ya. Nah ngeceknya itu lamanya sekitar 10 detik. Jadi jangan baru rasa dari 2 detik ada yang nggak ada. Baru ngecek, jadi harus 10 detik dulu. Mana tahu ini curah jantungnya lambat, jadi akan lama untuk waktu dia terasa. Jadi 10 detik, jangan lagi itu 1, 2. Nah kalau dalam 10 detik itu memang tidak terasa, itu bisa dikategorikan langsung henti jantung. Ya, tapi kalau baru 1 detik, 1-2 detik, nggak boleh kita langsung bilang henti jantung. Cek dulu, tahan dulu 10 detik. 1, 2. Kalau ada, berarti masih ada. Kalau memang ada, kalau dalam 10 detik, nah itu baru kita bisa bilang dia henti jantung. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu yang pelajaran pertama yang sangat penting. Kita bisa menilai orang yang mengalami henti jantung dan henti napas. Ya, kalau coba kita lagi bareng-bareng ya. Kalau henti napas, dia dinding dadanya tidak nampak lagi dia turun. Nah, terus kita dengarkan dekat telinga kita ada suara dia napas.
kita dekatkan pakai jari di hidungnya, nggak ada lagi hembusan napas yang di mulutnya, makanya ada hembusan napas. Kita cek di sini, nadinya 10 detik, tidak juga terasa kan? Nah itu kita bisa bilang henti napas dan henti jantung. Tapi nanti untuk mencek respon yang lain, nanti ada lagi cek respon ini kita bisa bedakan dulu henti napas dan henti jantung. Udah tahu sekarang ya? Henti napas, henti jantung. Nanti kita ulang lagi sama cek respon yang lain. Coba. Dasar itu sebenarnya ada dua, ada untuk di dalam rumah sakit, ada di luar rumah sakit. Sebenarnya sama aja tapi beda kondisi, karena kalau di luar rumah sakit kan jauh dari tim medis. Jadi seperti itu. Nah kalau di rumah sakit, karena kita ada tim medis, jadi tugas kita pertama itu adalah memberikan bantuan hidup dasar saja. Ya, sebelum tim ahli datang, sebelum tim rombongan dokter datang, dan kita dulu yang menangani. Jadi kalau kita penemu pertama aja kita yang lari. Manggil-manggil, nah kita nggak usah dia teriak aja, tolong, dulu. Nah kita langsung tolongin, nanti kita ajarin gimana cara tolongnya. Ya, gunanya sebagai pelatihan untuk biar itu, biar kita sebagai penemu pertama, kita yang langsung nolong pertama. Ya, Bapak Ibu kan? Beres. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk sebelum kita lakukan kompresi jantung atau tidak jantung. Nanti untuk peragaannya, bagaimana melakukan tidak jantung dan lain-lain, itu nanti kita langsung pakai boneka nanti ya. Nah, kita peragakan gimana posisi, gimana caranya. Ini secara untuk ini dulu pengetahuan dulu. Jadi sebelum kita menolong orang, misalkan tadi ada tiba-tiba ada orang yang pingsan, kita bilang kan, atau ada tiba-tiba tidak sadar. Nah itu kita jangan langsung tiba-tiba langsung karena kita udah belajar sosial belajar BHD, langsung kita mau coba kerja sendiri kan. Nah itu kita pastikan dulu, pastikan aman untuk kita, aman untuk pasien, aman untuk lingkungan. Maksudnya gini, kalau misalkan tiba-tiba di BPJS nemu ada orang tidak sadar di toilet, jangan kalau kita kompresi di dalam toilet itu masih cair basah-basah kan, kita dulu keluar kan ke tempat yang kering gitu. Atau bapak sapaan nemu di jalan yang becek itu lumpur, jangan kita katakan masih lumpur itu, aduh aspal gitu, biar aman dulu maksudnya ya. Nah, karena itu aman untuk pasien, aman untuk kita. Pasien misalkan tiba-tiba ada yang tersalah listrik, jangan langsung kita pegang, kita pun tersengat juga. Jadi makanya kita harus cek dulu keamanannya, aman untuk pasien, aman untuk kita, aman untuk lingkungannya, sebetulnya. Nah kalau nanti kalau udah aman kayak gitu baru menilai, ini pasiennya apa nih tidur atau apa gitu ya. Nah kalau cek respon, nanti untuk lengkapnya kita ajali. Nah untuk sirkulasi tadi cek nadi karapas itu cek nadi tadi. Ya kalau sampai breathing itu nanti pas pelajarannya dia lebih gampang. Kalau penjelasannya mungkin gampang nanti nggak terbayang. Jadi Bapak Ibu, aku mulai aja kalau misalkan ini untuk pertama, kalau misalkan tadi kan udah bisa bedain tuh yang nanti dapat nanti di jantung ya. Nah, jadi kalau misalkan kita di jalan lagi di ruangan lagi kerja dan segala macam, kita menemukan tiba-tiba ada orang tidak sadar, ya tidak sadar pertama ya. Nah kita harus cek responnya dulu. Jadi pertama, kalau tidak sadar di toilet, kita lihat dulu, pindahkan dulu kalau bisa ke tempat yang kering. Habis itu kita panggil Pak, tidak respon, kita tepuk pundarnya. Atau kita goyang sedikit, Pak, begitu kan ya, Bapak Ibu kan? Nah, kita goyang Pak. Nah, habis itu kalau dia tidak respon juga dipanggil, digoyang-goyang tidak respon, kita lihat baru kita lihat ini perjalanan ini aja. Nampak lagi. Ini kayaknya nggak nampak lagi nih naik turun nih. Di fokusnya nggak dekat dengan solar. Harus benar gini. Hidungnya langsung juga langsung cek lagi ya. Nah itu cepat goyang jangan lupa nanti mikir ini jangan. Kalau penelitian kayak gitu udah jadi kan lihat secara sekitar saja. Ya, kalau bisa yang pemeriksaan untuk inspeksi dan itu di bawah 5 detik. Yang paling lama itu cek lagi 10 detik. Jadi untuk Bapak Ibu bisa menilai dia itu respon itu dalam 1 menit, dalam 30 detik itu selesai. Nggak boleh dari 30 detik. Nanti kok ini juga diskusi dulu kan sama ini nggak ya, dijantung nggak ya, ini kenapa saya itu. Kalau bingung langsung teriak aja. Ya, kalau ibu teriak aja, nggak apa. Nanti biar lain yang lebih ngerti yang ini. Cuman ya yang penting ibu ngerti dan paham dulu. Kalau bisa milih sendiri. Jadi tadi ya, ada orang tidak sadar, langsung kita panggil Pak, Bu, tidak respon, kita tepuk-tepuk atau goyang-goyangan. Habis itu kita lihat, nampaknya nggak ada, langsung dekat, nggak ada juga, langsung hidungnya rasain gini, nggak ada juga. Nah, habis itu kita cek tadi. Nah, tidak ada, nah itu langsung kita teriak, tolong, code blue, teriak sampai ke ada bagian misalkan ibu misalkan bapak satpam itu di depan di parkiran gitu ya. Nah, sampai misalkan di bagian pendaftarannya juga, jadi sambil manggil code blue. Seperti itu ya, teriak bu ya, mau di mana tempat nanti, tapi pastikan bapak ibu teriak itu ada yang dengar tapi nanti kalau ada yang dengar ya semua juga. Berarti pastikan ada yang dengar atau
Atau kalau misalkan ada nomor HP yang bisa dihubungi cepat, bisa. Tapi harus cepat, jangan lupa nunggu ini dulu kan, nunggu ada detik dulu lama, susah itu. Nah jadi kalau bisa langsung panggil aja, pokoknya di station terdekat, di pegawai rumah sakit terdekat, itu harus panggil cepat. Nah setelah itu, lanjut saja. Nah ini yang saya bilang tadi, pas kita menemukan pasien itu kita cek dulu untuk mengamankan aman penolong, aman pasien, aman lingkungan. Yang tadi ya, yang di tempat basah kita buat kering lagi tempat lumpur dan bawa ke tempat yang bagus. Kalau misalkan personalis dan lain-lain, kita semuanya amankan dulu, jangan asal. Ya, oke. Next. Nah ini yang kita cek respon tadi, yaitu kita panggil, coba sambil diingat-ingat, artinya ulang terus. Kalau ada pasien tidak sadar, langsung kita temui, langsung kita panggil, Pak, Bu. Kita cek ya. Tidak respon, kita cek ini dadanya, tidak ada, kita dengarkan langsung. Pas kita dengarkan itu juga bisa langsung tempelkan jari itu dan sekalian dan cepat. Tidak ada, langsung nadikan terus yang kita ini. Nah di leher tadi yang kita rasain, seperti nggak ada juga, langsung teriak. Buat lu, sampai ada yang dengar. Ya, teriak aja ya, nggak apa-apa. Ya, kalau bisa seluruh ruangan itu dengar. Jangan dulu, buat lu. Code blue. Kalau tulisannya buat ya pokoknya mau ada code blue lah. Buat kalau ada blue. Gambar kali itu kayak apa gimana tulisannya harus ada dulu ya. Ya, buat lu. Code blue itu jadi ibu code blue itu adalah kode untuk kegawat daruratan sendi jantung. Jadi pasien-pasien yang kita temukan di jantung itu harus dilakukan tindakan oleh orang yang ahli yang dokter. Nah, jadi kodenya itu code blue. Berarti kalau ibu tolong code blue. Kalau ibu tidak code blue berarti ada pasien di jantung. Nah, biar kita langsung tahu. Nah, kalau tolong aja bisa jadi kita kejar anjing kan. Ternyata akan pasien di jantung. Orang udah bawa DP, udah bawa obat, ternyata kejar anjing. Beda. Nah, itu. Jadi tolong aja biar kita bisa membedakan ini minta pertolongan apa ya. Kalau bapak ibu teriaknya tolong code blue 3 kali, kita langsung tahu oh berarti ada pasien tidak sendi jantung. Tapi kalau tolong aja bisa jadi kejar anjing kan, sekarang lagi ada yang ganas boleh kan. Nah bisa nanti dokternya udah siap-siap mau segala macam ternyata kejar anjing karena ngomongnya tolong aja. Jadi harus ada kodenya. Kalau bapak ibu bilang ada kode blue artinya kita langsung menangkap ada pasien tinapes atau di jantung. Nah itu ya. Ada juga kalau misalkan nanti untuk mungkin ada pelatihan juga yang untuk yang kebakaran itu ada kode red. Nah itu artinya kode merah, yaitu berarti ada kebakaran. Jadi kayak gitu, kita di rumah sakit itu setiap ada kejadian itu ada kodenya masing-masing biar tim cepat tanggapnya tahu ini kasusnya apa. Jadi bisa dibedain. Kalau untuk tinapes seperti jantung tadi teriaknya kode blue. Kalau untuk kebakaran itu kode red. Kode misalnya, cuma kita kode red merah, kan kalau blue biru. Nah kalau biru itu di jantung, kalau kode itu kebakaran nantinya, ya. Nah, jadi kalau bisa langsung dikasih kode, karena kalau tolong aja kita nggak tahu, terjepit pula kan, tolong terjepit kan cari ya. Oke, ini udah ngerti tadi ya. Ada pasien tidak sadar, kita temui, kita pastikan dulu aman apa di tempat ini. Nah, kalau sudah aman, langsung kita panggil Pak, Bu. Tidak respon, kita langsung lihat ini nadanya ada apa tidak. Langsung kita dengarkan, terus kita dengarkan ke dada pasien, kita dekatkan telinga, terus jari kita langsung arahin ke hidung atau mulut. Kita cek, terdengar nggak suara napasnya? Tidak ada juga, kita cek nadinya di leher tadi selama 10 detik. Tidak terangkat juga, langsung bapak ibu teriak. Tolong, code blue 3 kali sampai ada yang dengar. Nah setelah ada yang dengar nanti baru dilakukan tindakan kompresi. Nah nanti kita ajarin gimana caranya kompresi itu. Oke, next. Nah, baik. Oke. Jadi tindakan kompresi itu adalah biar bapak ibu kan mungkin atau ada pernah yang lihat lah kayaknya dokter yang ada pasien yang tiba-tiba yang tidak sadar yang mau meninggal itu, yang kita bantu naik ke bed itu, yang kita dipompa itu, nah itu kayak gitulah kalau mungkin bapak ibu pernah lihat. Itu yang namanya kompresi jantung. Jadi kompresi jantung itu adalah memacu jantung untuk berdetak lagi. Jantung itu kan ada listriknya sendiri, kayak punya baterai sendiri. Kalau dia tiba-tiba berhenti ya bisa meninggal orang. Cara kita untuk memancing dia, kalau misalkan musim sanyo lah, kalau dia bisa ngisap kan kadang diisi air dulu kan. Nah kalau jantung tuh kayak gitu juga, kalau dia berhenti, cara mancingnya tekan-tekan itu, biar itu mancingnya supaya dia berdenyut kembali. Nah itu gunanya.
Jadi kompresinya nih seperti ini Bapak ya, posisinya. Kalau setiap kita menemukan pasien itu, kita tuh berada di sebelah kanannya, kayak gini, kita sebelah kanannya pokoknya. Nah, posisi kita tuh seperti itu, ya. Nah, posisinya seperti itu, kompresi itu. Jadi, tangannya disilakan seperti ini. Gini. Coba sama-sama peragain kayak gini, tangannya tuh. Ya bebas lah, mau kiri mau kanan boleh. Kayak gini, dikunci ya. Dikunci gini. Ya, dikunci ini. Nah, habis itu ini bahu siku itu lurus Pak ya. Anaknya seperti ini. Jangan sampai berdiri, nggak bisa. Jangan sampai nggak bisa. Jadi posisinya seperti ini. Terus, nah letaknya kita meletakkan tangan ini itu di dada kiri, mohon maaf di daerah yang gampangnya lah kalau mau ambil dokter medis kan susah. Gampangnya di daerah antara tulang dada tengah sama putih, antara di situ lah, itu di bawah situ letaknya. Biar gampangnya seperti itu, ya. Nah, jadi di antara tulang dada sini sama putih sini. Pokoknya di situ tekan, taruh dada tangan kita di situ. Seperti tadi. Taruh. Posisinya lurus seperti tadi. Posisinya gini. Ya, boleh lah, mau kiri kanan boleh kayak gini, apa masalah. Yang penting dikunci seperti ya. Ini lurus. Bahu kita itu sejajar sama, kita jangan jauh seperti ini, jangan berdiri. Dan nanti kita ajari lah nanti secara ini ya, secara lengkap ya. Kita menanyakan juga. Jadi yang penting tahu dulu gambaran bagaimana melakukan kompresi itu. Nah, kompresi itu dilakukan 30 kali setelah 30 kali dilakukan, kita harus berikan bantuan napas. Napas buatan kayak di film itu ya, kasih lihat bantu ya. Kayak gitu. Maksudnya ya, bukan dia harus menyelesaikan audiens. Ya, jadi setelah kita melakukan 30 kali kompresi itu, ya harus kita berikan napas bantuan. Nah, karena ini pasiennya kadang itu kan letaknya di mana-mana kan nggak ada alat. Ya memang melalui mulut ke mulut. Kita hembuskan napas. Kalau misalkan Bapak Ibu, aduh, agak gimana gitu ya, nggak apa-apa lah dilapisi sama kain tipis, tapi misalkan pakai jilbab gitu, habisi dulu mulut dia, kita hembuskan. Nggak apa-apa itu karena kenapa? Karena itu kita membantu nyawa orang itu sebenarnya. Iya, kadang kita mikirnya, aduh gimana ya? Cuma itu dia sangat butuh itu. Nah, jadi tadi yang kita kompresi tadi, yang kita pijat jantung tadi itu dilaksanakan tuh 30 kali Bapak ya. Bapak Ibu ya, 30 kali kita hitung tuh. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 30 kali. Setelah 30 kali baru kita berikan napas buatan. 2 kali tiup. Nah, setelah itu kita pijat lagi 30 kali lagi. 1, 2, 3, 4. Kecepatannya itu sekitar 100 sampai 120 kali dalam 1 menit, atau lebih gampangnya 1 detik itu 2 kali lah kita tekan tuh. Atau 3 kali dalam 2 detik. Pokoknya namanya ya kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jangan pula 1, 2. Nah itu nggak bisa tuh. Atau karena terlalu semangat kan, 1, 2, 3. Ya, jadi jalannya harus pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kira-kira seperti itu. Ya, jangan terlalu pelan, terlalu santai, jangan terlalu semangat, terlalu kencang. Ya, karena itu kualitas pijat jantung itu sangat mempengaruhi bakal balik atau tidaknya jantung tadi. Jadi tekannya juga nggak boleh terlalu dalam, nggak boleh terlalu dalam. Jadi kalau mau diukur ke sentimeter itu, kalau teori itu sekitar 5 sampai 6 cm. Tapi kan Bapak Ibu kan pasti susah juga lah gimana cara menentukannya. Yang penting kita kompresi itu, kita tekan itu lumayan sampai tertekan, nampak atau tertekan. Tapi jangan sampai menemukan, ini kan ada tulang juga, kalau kita sampai dua kan nanti patah pula kan. Terlalu semangat. Jadi harus disesuaikan. Nah, seperti itu. Kemudian gini, pas pada saat kita mengkompresi atau melakukan pijat jantung itu tunggu dada, pas kita tekan kan dadanya agak tertekan tuh. Nah, tunggu dia recoil lagi, artinya dia mengembang lagi. Jangan pas kita tekan belum ngembang, tekan ya, itu percuma. Jadi tunggu dia kembali lagi baru. Itu kan cepat kan, jadi kayak per itu. Tuh 2, 3, 4. Nah itu dia langsung naik. Tapi jangan 2, 3, 4. Itu kan nggak sempat naik tuh. Ya, seperti itu. Habis itu misalkan Bapak Ibu ada 2 orang yang nemuin, jangan yang ngitung itu yang orang yang melakukan ini aja.
yang melakukan pijat jantung aja. Jangan kalau nanti yang hitung yang megangi tangan, megangi apa. Kadang kayak gitu. Nanti yang yang hitung tuh udah 2 kali, yang ngerti itu baru sekali. Itu nggak sinkron biasanya. Jadi yang hitung tuh kita sendiri. Boleh lebih bagus diucapkan 1, 2, 3 atau lebih, kalau nggak bisa ya dalam hati aja. Oke, kalau udah 30 kali, kasih angkatan 2 kali. Nah, hal seperti itu terus dilakukan sama Bapak Ibu sampai tim medis yang Bapak Ibu panggil pertama tadi pas tidak seperti itu sudah sampai. Jadi kalau sudah sampai Bapak Ibu langsung lepas tangan aja, mundur aja langsung. Kalau tim medisnya sudah datang. Nah, tapi selagi tim medisnya belum datang atau belum sampai, itu harus tetap kita yang lakukan kompresi. Terus mau udah 9 menit terus lakukan. Kalau misalkan udah 5 menit ke atas nggak datang juga, ibu pun udah capek, jangan apa-apa, lepaskan aja. Karena kenapa? Kalau diteruskan nanti 2 yang mau dibantu nanti, ibu pun mau dibantu juga nanti. Ya, kalau memang ibu udah kelelahan artinya, ya nggak apa-apa. Ya, takutnya nanti kan karena mungkin posisinya jauh, yang tim medisnya lama datang, ibu sudah sampai berapa siku, sudah berapa kali 30 menit tadi, udah kecapean, nggak apa-apa karena ibu sendiri kan. Kecuali kalau ada 2 orang ya gantian gitu. Tapi kalau sendiri daripada kita yang kelelahan, karena kan itu kan butuh tenaga kan kompresi itu kan. Jadi seperti itu. Jadi batas ibu bapak melakukan pertolongan bantuan hidup dasar itu adalah batas tim medis datang. Cuma batas itu aja. Jadi kita menemukan pasien pertama, kita cek responnya. Yang tadi panggil Pak, Bu, yang pertama tadi coba kita lagi bareng-bareng ya. Untuk posisi pertama kita lagi kerja, kita lagi di mana, kita menemukan pasien tidak sadar, kita cek dulu, amankan dulu posisi, amankan lingkungan, amankan pasien, amankan penolong. Pasien di toilet kita bawa ke tempat kering dulu, pasien jatuh di lumpur kita bawa ke tanah atau ke aspal kemana gitu. Nah sudah seperti itu, baru kita langsung, tapi harus cepat ini Pak ya, jangan lambat, harus cepat kerjanya karena ini 1 menit itu sangat berharga. Jadi gini, otak manusia itu kalau sudah di atas 5 menit tidak disuplai oksigen itu kan penyuplainya kan dari jantung nih. Jadi kan jantung kita kan membawa oksigen ke otak dan lain-lain. Nah kalau sudah dia 5 menit berhenti, di otak kita udah 5 menit tidak tersuplai oksigen, itu bisa menjadi rusak sel-sel otaknya. Karena otak kita sangat rentan, kalau sampai 5 menit saya tidak tersuplai oksigen, dia bakal rusak. Nah jadi karena kenapa itu butuh cepat? Karena itu takutnya tidak tersuplai oksigen ke otaknya. Jadi nanti kalau misalkan sudah 7 menit baru dapat bantuan, misalkan jarang juga, cuma mungkin pernah. Terus pasiennya pun bisa tertolong, tapi itu rata-rata nggak bisa bertahan lama. Karena kenapa? Karena otaknya udah hancur. Jadi cuma bentar aja tuh. Jadi makanya butuh cepat. Pasien tidak sadar, amankan lingkungan, amankan pasien, amankan penolong, langsung cek respon. Panggil Pak, Bu, tidak ada, kita tepuk, kita goyangkan. Ya, Pak, Bu. Setelah itu kita langsung mulai dengan dadanya, ada nggak pergerakan? Langsung kita tempelkan telinga kita, tangan kita langsung di hidungnya, di mulutnya, telinga kita tempelkan di dada. Ada nggak suara nafasnya? Tidak ada. Langsung kita cek lagi nadi. Ya, nadi di samping leher sini kiri kanan ya. Dan 10 detik. Tidak terasa juga, langsung ibu teriak, tolong, code blue, ya. Langsung pokoknya teriak sampai ada yang dengar tapi. Code blue, gitu ya. Ya, kode blue. Kalau mau sebenarnya code blue aja, code blue. Ya, tolong code blue 3 kali, boleh sampai ada yang dengar. Setelah ibu teriakkan seperti itu, nah ibu langsung tindakan kompresi tadi, posisi yang seperti tadi, tangannya langsung gini kan, langsung ibu pompa 30 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 30 kali, kasih dapat bantuan 2 kali, teruskan lagi, seperti itu terus, pijat 30 kali, dapat bantuan, sampai 5 kali datang, ya, nah, cuma pada situ sebenarnya ini tugasnya, tapi kalau tidak diajari, ini tidak mengerti, ya susah, nah, jadi sebenarnya bantuan hidup dasar itu memang kompetensinya harus ke seluruh elemen. Ya, karena itu sebagai dasar kita untuk menyelamatkan orang sebenarnya. Kadang-kadang mungkin ini cuma tidak berlaku di rumah sakit, bisa jadi juga di lingkungan rumah kita, tetangga di sekitar rumah itu bisa terjadi. Pasien yang kenapa itu, kalau udah ikut pelatihan mungkin bisa lima itu. Tiba-tiba dia lagi nyapu kan tetangga kan, tiba-tiba terjatuh, nah kita bisa lihat, kita langsung boleh cek, karena udah pelatihan kan, cek langsung panggil. Nah itu kayak gitu, jadi ada manfaatnya, karena ini bukan untuk cuma sekedar rumah sakit, tapi bisa terpakai dimanapun. Karena itu sebagai bantuan hidup dasar kita. Pokoknya pada saat tim ahli datang, ya, ibu pokoknya lakukan itu terus sampai tim ahli datang. Setelah tim ahli datang, ibu udah lepas tangan aja, biarkan aja. Urusan orang itu lebih mengerti, ya gitu ya. Nah, tapi selagi tim ahli belum datang, ibu harus tetap langsung kompresi terus 30 kali, kasih nafas buatan 2 kali, ulangi lagi 30 kali, pompa lagi, terus kayak gitu. Gantian kalau ada yang kawannya. Kalau ibu cuma sendiri nggak sanggup, berhenti istirahat. Oke.
Halo. Perhatikan ke depan ya. Oke, coba. Misalnya kan ada pasien pingsan, tiba-tiba pingsan, misalnya di poli, gitu kan. Kita harus perhatikan dulu, dia pingsan itu karena apa? Karena sentrum listrik atau tiba-tiba pingsan, kenapa henti jantung. Nah, apabila ada kejadian seperti itu, kita harus pertama sekali harus melindungi diri kita, aman diri dulu, lingkungan, baru pasien. Misalnya dia dengan sentrum, harus dapatkan dulu colokannya kan. Kalau misalnya di mana di pasar, harus dipinggirkan dulu biar kita melakukan BHD, bantuan hidup dasarnya. Kalau ada kejadian seperti itu misalnya ini, Pak, kalau nggak ada respon, dipanggil kan, Pak, nggak ada respon, baru kita tekan, kita tepuk, Pak, kalau nggak juga ada respon, udah itu, kalau nggak ada juga respon, kita rasakan napasnya di hidung. Kalau nggak itu, kita Sesuaikan aja di pundak ya. Napasnya kan, kalau nggak ada, baru kita dengarkan telinga atau kita dekatkan telinga dengan rasakan. Ya. Nah, kalau sudah tidak ada terdengar nadi atau jantung yang berhenti, baru kita minta pertolongan. Pak, tolong, kan? Ada kode blue. Ada pasien, bisa henti nafas, henti jantung. Tolong bantuannya, gitu kan? Itu kalau ada sudah yang dengar, bisa ada sudah bantuan, itu kita langsung lakukan posisi. Nih, posisinya seperti ini. Ini pakai lutut, jangan terlalu nempel gini ya. Kalau terlalu nempel gini nanti jatuh. Jadi agak melebar dikit, biar agak kuat kita. Terus posisi tangannya seperti yang kita ajar tadi, coba mengunci gitu. Ya, letaknya di situ ya, di samping tengah dada, lebih gampangnya malah di antara puting dan tulang dada tengah. Nah, seperti itu di situ. Ya, kedalamannya 5 sampai 6 cm ya, kecepatannya 100 sampai 120 kali per menit tadi. Satu. Ya, posisinya, kompresinya siku lurus, bahu juga tidak boleh naik turun. Ya. Seperti itu. Itu 30 banding 2. Coba peragain yang salah ya, biasanya coba. Dia kayak gini. Kita mainnya berat badan ini, jangan cuma dekat aja, jadi Pak, main badan aja, tekan gini aja, tuh. Jadi ini lurus semua, jadi kita main. Jadi kita nggak terlalu capek. Kalau kita mau mainnya tekan-tekan tangannya kan ini bebannya kan di lengan. Itu cuma 2 kali siklus biasanya udah pegal tuh. Tapi kalau kita main badan, ya kita nggak terlalu capek karena kita mainnya badan gini. Jangan gini-gini, percuma gini. Ya seperti itu. Dilakukan 30 kali kompresi. Ini harus cantil lift ya. Nah, setelah dilakukan kalau ada berat biasanya dari kardus itu digulung. Ya, pokoknya ya kali ada penting gimana caranya udara itu bisa masuk. Kalau kita misalnya di pasar atau di kan pakai alat kan. Ya, pakai selang bisa juga atau ya yang dibilang tadi pakai kain tipis pelapisnya minimal bisa juga. Kemudian 30 kali. Ya, dinaikkan dagunya, dahinya ditekan. Nah, seperti itu. Jadi dapat kesempatan. Setelah 2 kali dapat kesempatan, dilakukan lagi kompresi lagi 30 kali lagi. Terus dilakukan seperti itu berulang sampai tim ahli datang. Ya, terus kecuali ibu kecapean tadi dibilang. Kalau kecapean nggak apa-apa berhenti. Nanti ibu ada di tidak sadar ya. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan nggak atau ada nggak sadar? Boleh. Ternyata tidak respon lagi. Didengarkan, napasnya tidak terdengar. 10 detik, ternyata tidak teraba dia. Tolong, kod blue. Bagus kayak gini. Jadi kita kasih 5 orang. Jadi bukan bagian kesadaran ada orang, ada orang di situ. Bercuma atau apa? Ada nggak? Jadi harus kali benar-benar sampai ada orang yang lihat. Nanti kita dulu nggak? Kalau sudah ada yang respon, baru kita kan. Kalau sebelum ada yang respon, kita lari dulu. Cari dulu orang yang ada. Sampai orang ada oke, nah, baru dilakukan kan. Posisi, oke. Balik lagi sedikit. Bahunya sama ini. Nah, gitu sih. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 30. Oke, diangkat. Kasih kekuatan 2 kali. Terus lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 30. Nah, setelah dilakukan napas buatan 2 kali, ternyata tim medis datang. Nah, ibu langsung mundur ke tangan.
Nah, tim medis nanti masuk ke ambil alih. Udah bagus. Oke.